Shalom Shalom. Selamat hari Selasa 12 Juli 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Pintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama, hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Yehezkiel pasal 29. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci sesuai agenda hari ini mencapai pasal 29 kitab Yehezkiel, nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Pada tahun ke-10 pada bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah, dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu, dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu. Sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu. Dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak ada seorang pun, tidak seorang pun manusia, tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan. Dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir
dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka. Dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan ia akan menjadi yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan. Yang mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 17, Mesir menjadi upah Nebukadnezar. Lalu pada tahun ke-27, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Nebukadnezar, Raja Babel, menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet. Tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya. Ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagiku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada hari itu aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Umat Allah, dalam hidup ini kita harus mengerti, dunia mengajarkan bahwa kita harus mandiri secepat mungkin, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Itu adalah salah satu tanda kedewasaan di dalam dunia ini. Itu tidak ada salahnya. Tapi di dalam kerohanian, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi makhluk individual yang berdikari. Tuhan rindu Tuhan Allah menjadi satu-satunya tempat kita bersandar secara hidup rohani ini. Banyak anak Tuhan gagal sebab mereka memisahkan antara sekular, marketplace dengan rohani. Tuhan tidak pernah ajarkan hal tersebut dipisahkan. Baik jasmani maupun rohani, marketplace maupun spiritual adalah hal yang jadi satu umat Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan bahwa engkau dan aku suci Sabtu Minggu, lalu berbuat apapun Senin sampai Jumat, seolah-olah tidak ada hukum Tuhan. Maka kitab Yesaya berkata, terkutuklah orang atau manusia, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Tuhan rindu kita belajar dan hanya menjadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya sandaran dalam hidup ini. Namun sayangnya seringkali umat Tuhan mencari ilah-ilah lain sebagai sandaran. Yehuda mempunyai sejarah kelam. Yerusalem mempunyai sejarah sangat kelam. Mereka mencari ilah bangsa-bangsa lain, termasuk Mesir. Pada waktu Nebukadnezar masuk tanah Israel, Yerusalem, Yehuda, melalui Yeremia Tuhan sudah katakan, jangan lari. Aku akan memberikan kepadamu hidup. Tapi mereka mempunyai agenda sendiri. Mereka merasa lebih pintar dari Tuhan. Mereka menjadikan Mesir sebagai sandaran, sebagai pengharapan mereka. Umat Allah Mesir itu menyimbolkan dunia ini. Kalau engkau bersandar pada dunia ini, alangkah kerdil dan dangkalnya. Engkau akan dipermainkan dan engkau tidak akan pernah mendapat jalan keluar yang sesungguh-sungguhnya. Tuhan menggambarkan Mesir sebagai buaya besar yang berbaring di tengah sungai Nil. Raja Mesir dengan begitu takabur, congkak, pongah dan sombong berkata,
Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Kata yang diterjemahkan sebagai buaya sesungguhnya adalah tanin. Tanin merupakan makhluk mengerikan dalam pengertian dunia kuno. Muncul di Kejadian 1:21 sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Walaupun Firaun memegahkan dirinya sebagai Allah, Tuhan menyatakan diri sebagai lawan Mesir. Diceritakan dengan mudah mengenakan kelikir pada rahangnya dan menangkapnya serta sekutu-kutunya, sekutu-sekutunya seperti seekor binatang. Tyrannosaurus atau T-Rex menjadi favorit anak-anak kita, terutama saat diperkenalkan melalui Jurassic Park, sebuah movie ya. Ini seolah-olah menggambarkan sehebat, menakutkan sebagai apapun Tyrannosaurus, T-Rex, karnivora terbesar. Seolah-olah Tuhan dengan mudah bisa memasang kekang di mulutnya, mengenakan kelikir pada rahangnya. Jadi ironis sekali, Yehuda Yerusalem memilih bersandar pada Mesir ketimbang Tuhan Allah. Tuhan menyebut tindakan tersebut kebodohan dan membuat mereka harus membayar harganya. Mesir tidak luput dari hukuman Tuhan sampai sekarang umat Allah. Seperti nubuatan ini, Mesir betul-betul tidak terpandang menjadi negara yang lemah. Tidak seperti ketika Bapak Yusuf, Perdana Menteri, anak daripada Yakub atau Israel, minoritas yang dipakai Tuhan memerintah atas Mesir di masa kelaparan. Sekarang Mesir bukan negara yang disegani. Saya berdoa sungguh-sungguh, dalam keadaan sesulit apapun, semasuk akal apapun strategi yang kau pikirkan, jangan bersandar pada manusia. Bersandarlah pada Tuhan, maka engkau akan hidup. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola. Grazie.